الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وفيه الآيات العظيمة أنه مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم والبشارة بأن الحق لا يزول بالكلية. Berkata musannif rahimahullahu ta'ala, kalau pensyarah yang mengatakan musannif berarti ini maksud sahibul matan wa huwa Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Wa fihi dalil, padanya ada dalil, ada ayah al-azimah, ada tanda-tanda kekuasaan Allah yang sangat agung. Apa itu? Innahu ma'a qillatihim la yadurruhu man khadalahum. Mereka ini walaupun sedikit tetapi tidak akan menjelekkan mereka orang-orang yang mengacuhkan mereka dan yang tidak menolong mereka. Wala man khalafahum, dan juga tidak bermadarat, tidak merasa dirugikan sedikit pun atas banyaknya orang-orang yang khalafahum, yang menyelisihinya. Barakallahu fikum. Yang namanya al-khudlan dari kata khadhala, maknanya mengacuhkan dan tidak mau menolong. Maknanya tidak mau menolong. Orangnya disebut mukhadzil, pelakunya disebut mukhadzil. Ketika fatwa misalnya Syekh Rabi hafizahullah ta'ala untuk seluruh ahlus sunnah di Yaman membela kaum muslimin yang diserang oleh Houthi, ketika ada yang menolak fatwa tersebut dan membiarkan kaum muslimin diserang, dizalimi, dibunuh oleh kaum Houthi, mereka dijuluki para mukhadzilin. Dijuluki apa? Para mukhadzilin yang tidak mau menolong kaum muslimin lainnya, hanya mementingkan dirinya sendiri. Yang penting tempat kita aman. Kaum muslimin di sana dibantai, biarkan mereka. Padahal setelah kaum muslimin yang sana dibantai, tempatnya dia juga diserang juga. Ikhwan fillah azakumullah. Sedangkan Taifah yang dimaksud oleh Nabi dalam hadis ini, yaitu Taifah al-Mansurah, yang disebutkan dalam hadis kita dengan kalimat la tazalu ta'ifatun, akan selalu ada satu golongan min ummati
yang dhahirina alal haqqi, yang tegak di atas kebenaran, mansurun, yang selalu ditolong dan selalu dimenangkan. Ditolong oleh Allah, dimenangkan oleh Allah. La yadurruhum, tidak membikin madarat atas mereka para mukhadzilin. Sekian banyak orang tidak menolong, gak ngaruh, mereka tetap menang. Walaupun banyak para mukhadzil yang tidak mau menolong, mengacuhkan, maka Taifah ini tetap Allah menangkan. Paling tidak hujahnya menang. Mungkin orangnya terbunuh, tapi hujahnya sudah tegak dan tidak ada yang bisa bantah sepanjang masa. Ini ayatullah al-azimah. Tanda-tanda kekuasaan Allah yang sangat besar adalah mereka maqillatihim. Padahal mereka itu sedikit. Taifah Mansurah sedikit, tidak banyak. Tetapi selalu mansurun, selalu dimenangkan. Walaupun sekian banyak orang memboikotnya, mengacuhkannya, tidak mau menolongnya, la yadurruhum, tidak bermadarat, tidak merugikan mereka. Wal bisyarah bi'annal haqqa la yazulu bil kulliyah. Yang kedua, dari faedah yang diambil dari hadis ini adalah kabar gembira dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa kebenaran tidak pernah akan hilang dari muka bumi, bahwa kebenaran tidak akan pernah hilang selamanya sampai akhir masa, sampai datangnya perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya ini bumi kalian, nggak pernah kosong dari Taifah. Yang dimaksud dengan Taifah Mansurah, tidak pernah kosong dari golongan Taifah Al-Mansurah. Berarti kebenaran tidak akan pernah hilang. Ini kabar gembira dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai hari ini dan sampai yang akan datang akan terus ada segolongan orang yang tegak di atas kebenaran. Kapan akhir perjalanan mereka? Hatta ya'tiya amrullah, hingga datangnya keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti sampai hari kiamat, iya. Sebagian para ulama menyatakan sampai hari kiamat. Tetapi hari kiamat itu memiliki tahapan-tahapan. Tahapan pertama, dan itu akhir dari keberadaan Taifah Mansurah, adalah angin yang lembut, yang aromanya seperti misik, yang lembutnya seperti sutra. Tidak ada satu orang pun yang memiliki keimanan walaupun sebiji darah akan diwafatkan oleh angin tersebut. Itulah akhir keberadaan Taifah Mansurah, yaitu ketika datangnya angin tersebut. Setelah seluruh orang yang punya keimanan wafat, yang tersisa adalah orang-orang kafir yang tidak kenal Allah, bahkan tidak menyebut kalimat Allah. Berarti syarrul khalq wal khaliqah. Bumi dipenuhi dengan sejelek-jelek makhluk. Orang beriman sudah diwafatkan dengan angin yang lembut tadi. Alaihim qamatil qiyamah. Atas merekalah terjadi hari kiamat. Alhamdulillah, orang yang memiliki iman tidak mengalami kengerian-kengerian hari kiamat. Qultu, saya katakan,
Kata Syekh Abdurrahman Al-Utsyair, wahtajja bihil Imamu Ahmad ala anna al-ijtihad la yanqati'. Imam Ahmad berkata, dengan berita ini berarti ijtihad tidak pernah terputus. Mengapa? Madamat hadhihi ta'ifah mawjudah, selama golongan ini ada. Golongan mana? Golongan ta'ifah al-mansurah. Karena tentunya golongan ta'ifah al-mansurah yang tegak di atas kebenaran pasti orang-orang yang memiliki ilmu. Tanpa ilmu gak akan bisa menegakkan kebenaran. Sahih? Satu. Yang kedua, pasti pula orang-orang tersebut di samping memiliki ilmu, pasti orang yang mengamalkan ilmunya. Percuma dia punya ilmu kalau tidak menegakkan ilmunya dan tidak mengamalkan ilmunya. Al-alim bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wathan. Seorang berilmu tapi tidak beramal justru akan diadab nanti sebelum penyembah berhala. Al-alim bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wathan. Kama yuqal, sebagaimana dikatakan, seorang berilmu tapi tidak beramal akan diazab lebih dulu sebelum para penyembah berhala. Berarti golongan ini adalah golongan para ulama. Golongan al-amilin. Ulama amilin, berilmu dan beramal. Sehingga mereka inilah orang-orang yang ahaqqu bil ijtihad, yang berhak untuk beristihad. Mereka lah para ulama yang pantas beristihad. Oleh karena itu, barakallahu fikum, Imam Ahmad berkata, berarti pintu ijtihad tidak pernah tertutup. Karena Ta'ifah Mansuriyah selalu ada. Berarti salah para pembaharu-pembaharu Mesir yang ternyata mereka bukan pembaharu tetapi mubtadi', aqlaniyun, rasionalis, pemuja akal yang mengangkat akal di atas qala Allah dan qala Rasul. Mereka mengatakan membuka pintu ijtihad. Kita membuka pintu ijtihad. Emang kapan pernah tutup? Kalau ada istilah mereka membuka pintu ijtihad, emang kapan pernah tutup? Ijtihad selalu terbuka. Para ulama boleh dan berhak untuk beristihad dengan ilmu yang mereka punya. Tetapi haula'il mubtadi'ah, haula'id dullal, yang mengatasnamakan dirinya sebagai pembaharu-pembaharu Mesir, mereka ini bukan membuka pintu ijtihad yang syari'iyah, tetapi membuka pintu akal. Aslinya mereka berkata, para ulama itu tidak menggunakan akal mereka. Kita harus beristihad, membuka pintu istihad. Kita gunakan akal kita untuk memeriksa ayat dan hadis, untuk meluruskan, untuk begitu. Itu dianggap oleh mereka istihad. Padahal istihad itu sudah dipaham oleh para fuqaha sejak dulu. Istihad itu sudah dipaham oleh para ulama sejak dulu, yaitu membahas ilmu-ilmu yang ada dalam Quran dan Sunnah dengan ucapan-ucapan para salafus saleh, dan kemudian beristinbat hukum, mengambil kesimpulan-kesimpulan hukum. Itu istihad. Kalau menolak ayat dan hadis dengan akal, itu bukan istihad. Itu kelancangan. Itu bukan istihad. Itu kekurangan ajaran. Oh, hadis ini nggak masuk akal. Dhaif. Didhaifkan karena nggak masuk akal. Ayat ini kok nggak masuk akal. Oh, mungkin maksudnya begini, maksudnya begitu. Menafsirkan dengan tafsir yang muhdats, tafsir yang baru muncul.
belakangan. Para sahabat tidak memahami begitu, para tabi'in tidak memahami begitu, para tabi'in tidak memahami begitu, para imam ahli sunnah tidak memahami seperti itu. Tiba-tiba dia mengatakan itu maksudnya manis begitu. sama asam. Itu namanya muhdats, perkara bid'ah. Barakallahu fikum. Mirip dengan apa? Kalau mereka berkata membuka pintu ijtihad, ternyata pintu ijtihad tidak pernah ditutup. Mirip dengan kemarin yang kita bahas tentang Nabi menyatakan la tazalu, tidak akan sirna, akan terus ada segolongan dari umatku di atas kebenaran. Sedangkan mereka berkata kebangkitan Islam, kebangkitan Islam. Kita katakan mungkin kebangkitan Ikhwanul Muslimin. Ini kebangkitan Islam. Islam nggak pernah tidur, walhamdulillah. Kalau kebangkitkan kan dari tidur kan? Bangkit. Udah pas. Alhamdulillah. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq. Akan selalu ada segolongan dari umatku yang tegak di atas kebenaran. Mansurun, yang selalu dimenangkan. Itu sepanjang masa. Selalu bangkit, selalu tegak. Siapa yang bilang? Nabi yang bilang, zahirina 'alal haqqi, tegak di atas kebenaran. Menegakkan kebenaran. Kebangkitan Islam, kebangkitan Islam. Kapan kebangkitan? Tahun di abad 20. Di mana? Di Mesir. Tahun berapa? Tahun sekitar 60-an. Ya, itu namanya kebangkitan Ikhwanul Muslimin, bukan kebangkitan Islam. Islam tidak pernah tidur. Alhamdulillah selalu bangkit. Selalu zahir di atas kebenaran. Kembali kepada kitab. Maka yang kedua pertanyaan tadi, membuka pintu ijtihad, membuka pintu ijtihad. Alhamdulillah, pintu ijtihad tidak pernah tertutup. Tetapi siapa yang layak berijtihad? Para ulama bi'ilmihim. Qauluhu, kembali kepada hadis. Di dalam hadis disebutkan hatta ya'tiya amrullah, hingga datang perintah Allah Subhanahu wa taala. Al-zahir anna al-murad ma rawa man qabada man baqiya minal mu'minina birrih at-tayyibah wa wuqu'il ayatil 'idham. Tampaknya bahwa yang dimaksud dalam hadis ini sampai datang perintah Allah adalah apa yang diriwayatkan min qabdi man baqiya, yaitu diwafatkannya. Qabd maknanya diwafatkan. Man baqiya, siapa yang tersisa dari mereka, minal mu'minin, dari kalangan mukminin, birrih at-tayyibah, dengan angin yang tayyibah, angin yang lembut, angin yang harum seperti misik, angin yang lembut seperti sutra, yang tidak mengenai satu orang mukmin pun walaupun sebiji darah imannya akan diwafatkan. Wa wuqul ayatil 'idham, dan terjadinya tanda-tanda hari kiamat yang besar. Itu akhir dari masa keberadaan Taifah Mansurah. Sebelum itu muncul selalu ada Taifah Mansurah. Thumma la yabqa illa syirarun nas. Kemudian tidak tersisa kecuali sejelek-jelek manusia. Kama rawal hakimu, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Hakim dari Abdullah bin Amr, dia berkata, la taqumus sa'atu, tidak akan tegang hari kiamat illa ala syiraril khalqi, kecuali atas sejelek-jelek manusia. Hum syarru ahlil jahiliyah, mereka adalah sejelek-jelek kaum jahiliyah. Faqala Uqbah ibn Amir li Abdullah, maka berkatalah Uqbah ibn Amir kepada Abdullah, "I'lam ma taqul." Ketahuilah apa yang diucapkannya, apa yang kamu ucapkan. Amma ana fasami'tun nabi. Adapun aku, maka aku mendengar Nabi SAW yaqulu, berkata, la tazalu isabatun min ummati yuqatiluna ala amrillah. Akan terus ada segolongan dari umatku yang berjuang, berperang di jalan Allah. Zahirina, selalu menegakkan kebenaran. La yadurruhum man khalafahum,
tidak merugikan mereka orang-orang yang menyelisihi mereka. Hatta ta'tiya sa'ah, sampai datangnya hari kiamat. Wahum ala dhalik. Lihatlah diskusi orang berilmu dengan orang berilmu. Yang satu menyatakan tidaklah datang hari kiamat kecuali atas sejelek-jelek manusia. Yang satu berkata, ketahuilah apa yang kau sampaikan, karena aku mendengar Nabi bersabda, Taifal Mansurah akan selalu ada sampai hari kiamat. Sepertinya dikira bertentangan. Yang ini bilang hari kiamat terjadi atas sejelek-jelek manusia, gak ada lagi orang baik. Kata yang satu, tapi aku dengar Nabi menyatakan akan selalu ada segolongan dari umatku. Maka dijawab oleh Abdullah ibn Amr radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau dan bapaknya sahabiyan. Iya, memang akan terus ada sampai hari kiamat. Tapi sebelum terjadi hari kehancuran yang dahsyat, yab'atsallahu rihan, Allah akan mengutus angin. Rihuha al-misik, harumnya seperti misik. Wa massuha massul harir, sentuhannya sentuhan sutra. Fala tutruk ahadan fi qalbihi mithqala dzarratin min iman illa qabadathu. Tidak akan meninggalkan seorang pun yang di hatinya ada sebiji darah dari keimanan kecuali akan diwafatkan. Tsumma yabqa syirarun nas, kemudian yang tersisa hanya sejelek-jelek manusia. Fa'alaihim taqumus sa'ah, maka atas mereka lah terjadi hari kiamat. Wa fi sahih Muslim, dan di dalam sahih Muslim, la taqumus sa'atu hatta la yuqalu fil ardi Allah Allah. Dalam riwayat Muslim disebutkan gak akan datang hari kiamat, gak akan terjadi hari kiamat hingga tidak disebut lagi di dunia ini kalimat Allah Allah. Tidak disebut lagi kalimat Allah Allah. Ini barakallahu fikum hanya menggambarkan mereka sudah tidak lagi menyebut lafaz Allah Subhanahu wa taala. Bukan mengajarkan dzikrul mufrad. Catat baik-baik di footnote kalian. Bukan bermakna bolehnya berzikir dengan dzikrul mufrad. Apa itu dzikrul mufrad? Dzikrul mufrad adalah hanya menyebut kalimat Allah tanpa pujian sebelumnya, tanpa pujian setelahnya. Tidak diajarkan dalam hadis-hadis sahih. Tidak diajarkan dalam riwayat-riwayat yang sahih. Dzikir dengan lafaz mufrad. Allah, 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 Allah itu nggak ada. Yang diajarkan dalam sekian hadis, afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Sebaik-baik dzikir, ketahuilah adalah kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah, lengkap. Itu yang paling afdal. Atau yang diajarkan untuk kita ucapkan setelah sholat 33 kali, 33 kali, 33 kali. Apa itu? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Maha suci Allah, maha suci Allah, maha suci Allah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah. Yang ketiga, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitulah zikir memuji Allah, la ilaha illallah, subhanallah, Allahu Akbar, alhamdulillah. Gak ada zikir Allah, Allah, Allah. Apalagi lebih pendek lagi, dia. Gak ada. Baik. Berarti apa makna hadis ini? Makna hadis ini adalah mereka tidak menyebut lafaz Allah sama sekali. Hatta lafaz Allah saja tidak, apalagi subhanallah, apalagi Allahu Akbar, apalagi alhamdulillah, apalagi la ilaha illallah. Tidak. Wa ala hadha fal murad bi qawlihi fi hadits Uqbah, dengan ini
Maka yang dimaukan dalam hadis Uqbah, hingga datangnya perintah Allah atau hingga datangnya hari kiamat, adalah maknanya sa'ah di situ sa'atuhum. Maknanya sa'ah adalah sa'atuhum. Qiyamah, barakallahu fiikum, Lebih dominan asem. sering disebut dengan sa'ah. Tetapi sa'ah Udah kadang-kadang Pas. muqayyad, digandingkan dengan sesuatu. Sa'ah hari kiamat, tapi sa'atuhu hari akhirnya dia. Hari akhirnya dia. Oleh karena itu kadang-kadang orang yang mati disebutkan qad qamat qiyamatuhu. Orang yang mati dikatakan hari kiamatnya dia sudah terjadi. Tapi muqayyad, khusus buat dia, sudah selesai. Karena hari kiamat hari akhir. Orang yang meninggal berarti harinya dia sudah berakhir. Sa'atuhu, telah terjadi sa'atuhu. Demikian pula ketika Ta'ifatun Mansurah disebutkan dengan kalimat hatta ya'ti sa'ah atau hatta ta'ti sa'ah, hingga datang sa'ah. Yani sa'atuhum, hari akhirnya mereka. Kapan itu hari akhirnya mereka? Hari kiamatnya mereka, hari akhirnya mereka adalah ketika datangnya angin yang lembut, yang harum seperti misik, yang lembut seperti sutra, tidak menyentuh orang yang beriman walaupun sebiji darah, kecuali akan diwafatkan. Itulah sa'atuhum, itulah hari akhirnya mereka. Barakallahu fiikum. Sehingga dijelaskan oleh Syekh di sini bahwa maksudnya hingga datang sa'ah ay sa'atuhum, sa'ahnya mereka. Wahia waktu mautihim, yaitu waktu wafatnya mereka. Bihububir rih, dengan berhembusnya angin. Demikian dikatakan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Fathul Bari, syarahnya Sahih Al-Bukhari. Wa qad ikhtalifa fi mahalli hadhihi at-ta'ifah. Kemudian diperdebatkan, didiskusikan oleh para ulama di mana tempatnya kemunculan Taifah Mansurah ini atau keberadaan Taifah Al-Mansurah ini. Berkata Ibnu Battal, innaha takunu fi Baitul Maqdis atau Baitul Muqaddas. Wa Taifah Mansurah ada di negeri Syam, di Baitul Maqdis. Sebagaimana diriwayatkan oleh Tabrani dari hadis Abi Umamah, qila, dikatakan ya Rasulullah, aina hum? Ya Rasulullah, di mana mereka? Di mana Taifah Mansurah? Qala Baitul Muqaddas, di Baitul Maqdis. Wa qala Mu'ad ibn Jabal, dan berkata Mu'ad ibn Jabal, hum bisyam, mereka di negeri Syam. Wa fi kalam At-Tabari, dan dalam ucapan Imam At-Tabari ada yang menunjukkan bahwasanya tidak mesti Taifatul Mansurah ada di Syam. Au Baitul Maqdis, selalu, daiman, terus menerus. Tidak mesti hanya di Syam saja atau selalu di Syam, tidak mesti. Bal qad takunu fi mawdi'in akhar fi ba'dil azminah, bisa saja di tempat-tempat lain, di zaman-zaman lain. Qultu, saya katakan, wa yashhadu lahul waqi', dan bisa dipersaksikan secara nyata halu ahli Syam wa ahli Baitul Maqdis, bagaimana keadaan penduduk Syam dan penduduk Baitul Maqdis. Fa innahum min azminatin tawilah la yura fihi man qama bihadzal amr. Justru sekian panjang zaman di negeri Syam, di Baitul Maqdis, tidak terlihat adanya orang yang menegakkan kebenaran ini, yang menegakkan tauhid wa sunnah. La yu'raf fihi man qama bihadzal amr. Setelah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan pengikut-pengikutnya terbengkalai di sana, tidak ada ulama
nggak ada yang menegakkan tauhid wa sunnah. Dulu memang ada di zaman Syekhul Islam banyak para ulama di sana. Fil qarni sabi' wa awal tsamin. Naktafi bihadzal qadar, barakallahu fikum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إذاعة الإسلامية أهل السنة والجماعة. Ya, demikianlah saudara kaum muslimin pendengar Radio Indonesia dimanapun Anda berada, telah kita dengarkan pembahasan kitab Fathul Majid bersama Ustaz Muhammad Umar As-Sawed hafizallahu ta'ala. Dan masih ada satu lagi untuk kita dengarkan kajian langsung dan juga insya Allah akan disiarkan dari Masjid Abu Bakar As-Siddiq Komplek Pondok Pesantren di Sunnah, yaitu pembahasan kitab Iqtidau Shiratal Mustaqim juga bersama Ustaz Muhammad Umar As-Sawed hafizallahu ta'ala. Namun sebelumnya kita akan dengarkan dulu murotal pilihan berikut ini. Barakallahu fikum.